semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadila Dwi Aryani dari Program Studi Manajemen Pendidikan dengan NIM akhir 251. Saya Agis Waldata Azahra dengan NIM akhir 252. Dan saya Ainur Rasidah dengan NIM akhir 055. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan membuka materi untuk mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini kami akan membawa teman-teman kepada topik penting yaitu ketahanan ekonomi. Topik ini sangat relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan perlu dipahami kita semua. Setelah ini kami akan menampilkan video yang memperjelaskan tentang ketahanan ekonomi. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya? Akhir-akhir ini, dilema sosial kian merebak. Kiranya, telah ketahanan ekonomi menjadi penting untuk dibicarakan. Pembelajaran online kali ini dimaksudkan agar kita memahami apa, mengapa, dan bagaimana ketahanan ekonomi itu bekerja. Fenomena dasarnya adalah adanya perbedaan pendapat yang ada. Di satu sisi, ada yang menyatakan kemajuan ekonomi ditentukan oleh desain ekonomi dan politik. Sedangkan North dan Williamson mengemukakan agar norma dan agama juga berperan penting di dalam mengurangi ketidakpastian di dalam berekonomi. Perbedaan pendapat tersebut memberi ruang bagi kita untuk menelaah kembali aktivitas ekonomi disesuaikan dengan keadaan di mana kita hidup, tinggal, dan bermukim. Sebelum kita membedahnya lebih dalam, baiknya dipahami dulu pengertian ketahanan ekonomi dari berbagai pendapat. Bila dirangkum, ketahanan ekonomi merupakan kemampuan dalam memulihkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk apa semua itu? Untuk menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang secara efisien, agar sumber daya benar-benar bermanfaat bagi kemakmuran. Jadi, paradigma ketahanan ekonomi merupakan gabungan di antara konsep dan pandangan hidup dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi. Untuk apa semua ini? Untuk mempertahankan hidup dan kebahagiaan tentunya. Terus, di mana peran adat, norma, dan agama dalam konteks ketahanan ekonomi? Dalam teori modal sosial, adat, norma, dan agama berperan sebagai penguat kegiatan ekonomi. Kadang hal ini tidak disadari. Mengapa? Karena modal sosial sebagai aturan main bersifat spontan. Contohnya dapat Anda lihat di film sebelumnya yang berjudul Ketahanan Ekonomi Berpola Budaya di Desa Pedawur. Di sana terlihat jelas bahwa nilai-nilai lokal sebagai ide pengatur dalam berekonomi. Silahkan Anda saksikan filmnya, biar lebih memahaminya. Mari kita bedah satu persatu dengan contoh. Masih ingatkah Anda, inti ketahanan ekonomi adalah memulihkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh kegiatan produksi. Tradisi melempar biji kemiri ke tungku gula aren di Desa Pedawo. Hingga kini, tradisi tersebut masih dipertahankan sebagai pola produksi yang berkelanjutan. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Tahukah Anda jinang atau kelumpu? Bahasa Indonesianya tempat beras yang kita temukan di desa-desa zaman dulu. Secara teori, ia berfungsi sebagai saluran dalam berekonomi. Mengapa? Karena ia sebagai wadah untuk menyimpan kelebihan panen yang berperan sebagai cadangan makanan di saat musim paceklik tiba.
Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Tingkat konsumsi sangat tergantung pada nilai sumber daya di mana kita hidup, tinggal, dan bermukim. Misal, tanah memproduksi berbagai sumber makanan untuk dikonsumsi, seperti jagung, keladi, dan ketela. Dari paparan contoh di atas, dapat diterangkan, ketahanan ekonomi lebih kepada cara maupun strategi dalam mempertahankan hidup dan keberadaan. Dengan cara apa? Dengan cara menyematkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai instrumen ekonomi. Jadi, galilah nilai-nilai yang ada di sekeliling Anda, dan jangan berpaling darinya. Itulah esensi sebenarnya dari ketahanan ekonomi. Setelah menyimak semua paparan di atas, ada baiknya giliran Anda sekarang untuk berkomentar. Apa yang dimaksud dengan ketahanan ekonomi? Silahkan tulis di channel ini ya sebagai proses literasi. Oh iya, jangan lupa juga di-subscribe, klik like, dan share untuk berbagi dengan teman lainnya. Demikianlah cerita Dr. Dharma. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam literasi buat semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang ketahanan ekonomi. Kami berharap video tersebut dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.